Kalau kita sudah dapat merasakan keberadaannya, perbuatannya, hilang perbuatan kita, sifatnya, hilang sifat kita di dalam sifatnya, nah itu namanya tauhid khawas. Kalau itulah maksud daripada tauhid tasawuf. Kalimat tauhid dalam tasawuf itu MPTT, Majelis Tauhid Tasawuf. Tasawuf maksudnya bukan akhlak. Karena ada tasawuf maknanya akhlak. Taubat, tawakal, sabar, ridha, bahaya dengki, bahaya takabur, kan ada itu. Tasawuf dengan pengertian itu namanya akhlak. Akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Dalam kitab Hikam disebut tasawuf seperti itu tasawuf ahli zahir namanya. Sedangkan tasawuf dalam majelis ini bukan tasawuf itu. Tasawuf maknanya adalah hadir Allah dalam ingatan kita. Kita kasat Allah dalam ibadat kita. Wajjahtu wajhiya lillazi, aku menghadap batinku, jiwaku kepada pencipta langit dan bumi. Hadir Allah di dalam pandangan. Itu tasawuf yang dimaksud dalam tauhid tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada doa yang mungkin selalu kita baca atau kita dengar. Di antaranya dalam bulan Ramadan itu kaim kita baca, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, berikan kepadaku atau jadikan imanku iman yang kamil, iman yang sempurna. Ada juga doa diajari oleh Nabi, as'aluka imanan, aku minta kepadamu ya Allah iman yang menggembirakan hatiku. Iman kamil. Iman kamil inilah Bapak-bapak yang dimaksud oleh ayat-ayat Al-Quran. Umpamanya disebut wal asri, demi masa, innal insana illal ladzi, bagaimana? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Semua rugi kecuali orang-orang yang beriman. Nah, iman yang dimaksud dalam ayat-ayat adalah iman kamil. Nah, iman apa? Iman yang sempurna. Bagaimana iman yang sempurna? Itu tergambar juga dalam sebuah doa yang ditulis oleh seorang sufi besar yang bernama Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Laginya bentuk doa haji. Allahumma habli haqiqatal iman hatta la nakhafu ghairaka wala narju ghairaka wala nuhibbu ghairaka wala na'budu syai'an siwaka. Itu doa yang diamal oleh Syekh Abu Hasan Syadzili, yang terjemahannya
Ya Allah, berikan kepadaku haqiqatil iman, hakikat iman. La nakhafu ghairaka, iman yang tidak kami takut kepada selainmu. Wala narju ghairaka, tidak kami berharap kepada selainmu. Wala nuhibbu ghairaka, iman yang tidak kami cintai selainmu. Dan iman yaitu yang tidak kami menyembah selainmu ya Allah. Nah, itu tergambar iman, maksudnya dari doa itu, itulah gambaran iman kamil. Iman, dengan iman itu kita tidak takut kepada selain Allah. Iman itu kita tidak mengharap kepada selain Allah. Iman yang tidak kita cintai selain Allah. Iman yang tidak kita sembah selain Allah. Itu gambaran daripada iman kamil. Lawan iman kamil, iman naqis nanti. Iman pun nanti, iman cacat, Pak. Iman cacat, kita tidak takut kepada Allah, tapi kita takut kepada makhluk. Umpama kepada atasan kita, lebih berat kita takut dibanding dengan takut kepada Allah. Semua perintah atasan, semua perintah pimpinan, satu pun nggak berani kita abaikan. Tapi perintah Allah biasa kita abaikan. Sehebat atasan tanya dengan Allah, lam akidah jawabannya tetap hebat Allah. Lam kenyataannya hebat makhluk, hebat pimpinan. Nah syirik Pak, syirik khafi nanya. Dan kon mayang-mayang bahaya haji. Bisa-bisa su'ul khatimah wati sakaratul maut. Bisa terjadi. Mudah-mudahan orang komplek Ajun dan kita semua diselamatkan oleh Allah. Nyo bahaya haji ya. Nyo iman cacat nanti. Kita mencintai selain Allah melebihi daripada kita mencintai Allah. Nah cacat iman. Majelis zikir perintah Allah, kita nggak datang. Majelis sia-sia, majelis bola, majelis cek langit, yang hadir tanya sabi. Nyata tanya bagus yang mana Pak, majelis zikir dengan majelis bola? Tahu jawabannya? Majelis zikir. Tahu yang diikuti? Nah cacat iman, cacat. Nyan iman naqis nanti. Malekon ngon Allah, hana mangat pikon ngon Allah, tak cintai pikon Allah, tak takut pikon Allah. Nyan iman naqis nanti. Iman yang cacat. Tapi nasi kelebihan, kita ini sudah mukmin, itu kelebihannya. Apa kelebihannya? Tanya dikira orang beriman, tapi cacat. Itu beriman. Untuk sembahyang kasah. Andai meninggal dunia, kahak mayat tanya dimandikan, mayat tanya dikafani, dikebumikan di kuburan orang Islam. Yang kana batanya. Yang kelebihan ji, kon kafir sebab. Cuman iman ji cacat. Ya. Jadi makanya Pak, ini saya bukan mengajar, nah, seperti saya sebut tadi pada awal, ini watawasaw bil haq, watawasaw bis shaq, saling berbagi, saling berbagi benda. Mak peta pebut tenggu orangnya dikahek lambut kadang-kadang.
Anabut, tapi saling berbagi. Baik, kita lanjut loh. Di paling tidak kedatangan kami ke sini dan ke tempat lain bertambah teman-teman baru. Bukan kau yang mengajar, malai yang pegah semua pegah dakwah malai. Karena orang yang didakwahi lebih bakamo, ibadat lebih bakamo, ilmu lebih bakamo, tapi saling berbagilah. Baik, kita lanjut long. Nah, makanya bapak-bapak ibu-ibu wajar tanya lebih lalai ngonjaga Pak. Quran 10 juz anak tamat-tamat kadang-kadang, tapi cek langit kalau 10 juz le Pak. Le pupu dah berah bah politik, bah partai, bah pangkat, bah peng, bah donya. Kalau 10 juz le amanya tapi leung kalimat ji kadang tibulan-bulan 60 juz tu. Kadang cik 100 juz. Tapi Quran 10 juz anak tamat-tamat. So hebat Quran, tabak Quran dengan tacek langit. Hebat cik berquran, tapi hana ber. Lelale. Ibu-ibu kalau di rumah toh lelale dengan ibadat. Minta ibadat, nyokon diajun, gampang lui pango. Diajun hana. Cilale tapi jangankan di luar salat, kadang-kadang dalam salat lalai tanya Pak. Apalagi di luar salat, dalam salat bisa lalai. Per rakaat muteme jak pasar, muteme transfer peng, muteme antar anak, muteme blongko tunggu. Kayak apa Elia? Muteme cek menasah. Itu kayak apa ya? Itu sebab pertanyaannya. Tanya yakin Allah Maha Agung. Tanya yakin Allah Maha Hebat. Pencipta langit, pencipta bumi, yakin tanya. Tapi kita tetap lalai. Kita tetap lalai. Penyebabnya apa? Adalah tadi jawabannya iman kita, iman yang cacat. Bukan iman kamil. Kalau iman kamil seperti dalam gambaran doa tadi, tidak ada yang kita cintai selain Allah, tidak ada yang kita takuti selain Allah. Nah, tunggu. Itu penyebab. Ya. Maka Haji khawatir tanya apa? Kelalaiannya kemungkinan besar itu terjadi pada saat datangnya sakaratul maut. Mudah-mudahan kita selamat. Nah, iman Pak, iman kamil itu dia baru bisa diperoleh dengan kita bisa merasakan keberadaan Allah. Dengan apa kita dapat memperoleh iman kamil? Dengan dapat merasakan keberadaan Allah. Karena beda iman. Tauhid itu dia ada 3 tingkatan. Pertama, mempercayai Allah. Nah, itu namanya akidah. Apa namanya? Percaya, Pak. Percaya, yakin, tidak ragu Tuhan kita adalah Allah. Seperti dengan sifat-sifatnya, baik dia qadim, baik baqa dan sebagainya yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab ilmu tauhid. Yakin kita, percaya kita, percaya kepada adanya Allah, itu tauhid tingkat pertama. Disebut dengan akidah. Apa disebut? Akidah. Kalau disebut akidah itu sudah banyak. Ada akidah Jabariyah, ada akidah Mu'tazilah, ada akidah Syiah, ada akidah kaum Khawarij. Kalau disebut akidah, tapi mayoritas umat Islam
memilih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mayoritas, hampir semua umat Islam memilih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak berbicara soal perbedaan mazhab, tapi yang disebut percaya adanya Allah, yakin adanya Allah, itu disebut akidah. Itu tauhid dasar. Tauhid apa namanya? Tauhid dasar. Atau juga disebut tauhid awam. Atau juga disebut tauhid zahir. Tauhid zahir. Banyak istilahnya. Itu dipahami baik-baik bahwa akidah termasuk Ahlus Sunnah apapun yang namanya akidah itu disebut tauhid awam. Kelebihannya apa? Kita sudah beriman, sudah dikira orang mukmin, Pak. Yang kelebihannya kamu mukmin, menyomati karena hak, disalati, dikebumikan dan sebagainya. Kelemahannya, kelemahan akidah, kita belum dapat merasakan keberadaan Allah karena Allah masih terhijab dengan alam semesta. Terhijab, tertutup perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Tertutup perbuatan Allah dengan perbuatan siapa? Dengan perbuatan kita. Tutup. Tertutup. Terhijab. Contoh begini, kita yakin rezeki itu datang dari Allah. Nah, yakinan? Yakin. Tapi dirasakan dari usaha kita. Lain diyakini, lain dirasakan. Lagi tak caleg. Saya yakini menang dan kalah ada di tangan Allah. Itu kita yakini. Tapi kita rasakan tergantung pada masyarakat. Punya dukung menang, punya hana dukung hana menang. Tak yakini lain, terasa lain loh. Itu akibat hijab, Pak. Makanya si caleg, bukan caleg, siapa saja termasuk kita, dia lebih mendekati masyarakat ketimbang mendekati pencipta alam semesta. Dikejar masyarakat, leblah boh dapil. DPR pun aja yang kali nyol leblah boh dapil. DPR RI. Dikejar masyarakat, leblah boh kabupaten. Nah, monya DPR anale leboh kabupaten. Nyo DPRK kemari wabah kecamatan. Talib. Tajak kampungnya, tajak kampung je, tak dekati masyarakat. Padahal yakin menang dan kalah ada di tangan Allah. Allah terhijab dengan manusia. Allah terhijab dengan alam. Lain diyakini, lain dirasakan. Najelah itu dia. Nyan tauhid akidah lagi yang kelemahan ji. Baru gadoh hijabnya kita dapat merasakan keberadaan Allah, perbuatannya, sifatnya dan wujudnya. Apa Pak? Hilang perbuatan kita di dalam perbuatan Allah. Kita tidak terlibat dalam menentukan kehidupan ini, bukan perbuatan kita. Kita hanya ciptaan Tuhan. Gepemudah rezeki, gebi sehat, gepe panjang umur. Naruh tanya apaan? Tanya sehat badan. Naruh tanya? Tanya mantong udip malamnya golong mati. Naruh tanya apa? Nah terlibat tanya apa panjang umur? Hana. Tanya mudah rezeki. Nah terlibat tanya? Hana. Soal pelaku? Allah. Tapi kon Allah lemah. Tanya lemah. Itu hijab. Bila hijab hilang,
itu disebut dengan tauhid tasawuf. Nah, yang kita ngaji malam ini pengajian tauhid tasawuf, itulah maksudnya. Tauhid tasawuf itu nama lain daripada tauhid khawas. Kalau kita baca kitab Ihya, kitab Syairus Salikin, itu disebut dengan tauhid khawas atau tauhid muqarrabin. Kalau kita baca kitab Durrun Nafis, itu disebut dengan tauhid kasyaf. Tauhid kasyaf. Kalau kita sudah dapat merasakan keberadaannya, perbuatannya, hilang perbuatan kita, sifatnya, hilang sifat kita di dalam sifatnya, nah itu namanya tauhid khawas. Kalau majid itulah maksud daripada tauhid tasawuf. Kalimat tauhid dalam tasawuf itu MPTT, Majelis Tauhid Tasawuf. Tasawuf maksudnya bukan akhlak. Karena ada tasawuf maknanya akhlak. Taubat, tawakal, sabar, ridha, bahaya dengki, bahaya takabur, kan ada itu. Tasawuf dengan pengertian itu namanya akhlak. Akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Dalam kitab Hikam disebut tasawuf seperti itu tasawuf ahli zahir namanya. Sedangkan tasawuf dalam majelis ini bukan tasawuf itu. Tasawuf maknanya adalah hadir Allah dalam ingatan kita. Kita kasat Allah dalam ibadat kita. Wajjahtu wajhiya lillazi, aku menghadap batinku, jiwaku kepada pencipta langit dan bumi. Hadir Allah di dalam pandangan, itu tasawuf yang dimaksud dalam tauhid tasawuf. Nah, tasawuf seperti pengertian ini sudah jarang dibahas. Tapi yang selalu dibahas tasawuf pengertian akhlak. Taubat, sabar. Untung majelis tauhid tasawuf. Sehingga tasawuf dengan pemahaman seperti itu sudah diangkat kembali. Nah, itu juga disebut tauhid khawas. Disitulah Pak, baru kita mulai bukan hanya mempercaya keberadaan Allah, tetapi kita dapat merasakan keberadaannya. Disitulah kita baru mulai takut kepada Allah, malu kepada Allah, hana mangat dengan Allah, mulai mencintai Allah, mulailah datang tawakal, baru sah ikhlas dalam beribadat. Pajan ikhlas dalam ibadat, pajan tawakal bisa kita lakukan setelah kita bertauhid tasawuf. Tawakal tidak bisa dilakukan dengan akidah Ahlus Sunnah dulu. Baru bisa dilakukan dengan tauhid khawas atau dengan tauhid kasyaf. Maka Sirus Salikin mengatakan, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani mengatakan, tauhid akidah, tauhid Asy'ariyah, tauhid Maturidiyah adalah tauhidnya orang-orang awam, maknanya tauhid ahli hijab nanti. Hana salah tapi rendah. Maka perlu kita meningkatkan dengan zikir, dengan tafakur, dengan suluk, agar tauhid kita meningkat menjadi tauhid khawas atau tauhid muqarrabin atau tauhid kasyaf atau juga disebut tauhid tasawuf. Maka perlu zikir banyak-banyak. Maka perlu tarikat Naqsyabandi, tarikat Qadiriyah dan sebagainya. Tarikat-tarikat yang kenan arah haji. Ada mursyid hana muholom tujuan tarikat. Tapi pangkat ka mursyid. Ka kerja ju. Ka ehna mana pegot teman. Muka khalifah walayak lah. Ya. Nah, itu tauhid.
Yang gap lompat tauhid sufi nya yang gap lom. Tauhid pun haji. Tauhid sufi juga disebut tauhid irfani. Juga disebut tauhid siddiqin. Juga disebut tauhid khawasul khawas. Leunan istilah papi. Nyodron kaim nedengo ilmul yaqin, ainul yakin, tabote hakul yakin atau kamalul yakin. Ge papi pegang malam je. Itulah maksudnya. Jadi yang paling tinggi, dan yang paling tinggi ini target dikirim para nabi. Para nabi, kata Imam Ghazali dalam Ihya, dikirim oleh Allah untuk mengembangkan tauhid sufi ini. Cuman di sana dalam Ihya bukan tauhid sufi disebut, tauhid mahad disebut. Tauhid apa? Tauhid semata-mata. Dalam halaman yang lain Imam Ghazali menyebut kamalut tauhid. Kamalut sempurna tauhid. Ulama itulah yang dimaksud dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Makanya kitab Sairus Salikin, kitab syarah terjemahan dari Ihya ke dalam bahasa Melayu, dan juga kitab Ittikhaf fi Sadatil Muttaqin, syarah daripada Ihya, tauhid tingkat tinggi itu mereka sebut dengan tauhid wahdatul wujud. Bagaimana pengertiannya? Ini perlu dicatat. Para nabi, target dikirim para nabi supaya kita bertauhid wahdatul wujud, bertauhid kamalut tauhid, sempurna tauhid. Apa itu? Tidak ada wujud selain Allah. Tidak ada wujud selain Allah. Ini Pak, alam semesta ini, kita ini bukan wujud sendiri kita. Wujud kita karena ada wujud Allah. Nyohana Allah, na alamnya apa? Karena alam. Menyohana Allah, ana alam, hana so cipta. Maka jitengku keberadaan alam tergantung pada keberadaan Allah. Maka wujud alam bukan wujud roji, wujud Allah. Tapi kon Allah tetap alam naji, tetap makhluk naji, tetap papi naji, tetap Pak Iliyah naji. Kon Allah tetap makhluk, tetap manusia. Tapi wujud ji kon wujud roh, wujud peci, wujud Allah. Lagi bayang kon wujud roh, wujud pohon. Karena pohon kan ada bayang Pak. Nah, itu bayang pohon itu bukan wujud sendiri dia. Wujudnya karena wujud pohon. Wujudnya adalah wujud pohon, bukan wujud sendiri. Andai tidak ada pohon, nggak ada bayang. Andai nggak ada Allah, tidak ada alam semesta. Nyo tauhid nyo ke yang ditolak oleh ulama-ulama Aceh yang tidak bisa mereka terima. Barangkali mereka memahami wahdatul wujud, Allah dan alam itu menjadi satu. Yang kon sesat li, yang kafir hukum di. Alam adalah Allah, Allah adalah alam. Nah sesat apaan? Yang kon sesat li, kufuran. Tapi yang dimaksud li wahdatul wujud, wujud alamnya kon wujud roh. Tapi wujud Allah ada karena adanya Allah. Lagi wujud bayang ada karena ada pohon. Maka wujud bayang bukan wujud sendiri dia, tapi wujud pohon. Tapi bayang bukan pohon, alam tetap bukan Allah, alam tetap makhluk najis, bersifat baharu. Nyom pengertian yang benar dari wahdatul. Jadi target dikirim para nabi supaya tauhid kita seperti itu. Maka dikatakan oleh Abu Ya Mudawwali, wujud diri kota syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi. Wujud diri, merasa ada wujud selain Allah,
itu adalah benteng setan, dikuasai oleh setan tanya. Kan? Wujud diri kota setan, penghancurnya hidayah Rabbi. Apa itu hidayah Rabbi? Iman kamil. Iman kamil baru diperoleh dengan tauhid tasawuf atau tauhid sufi. Wujud diri kota syaitan, kuta baca haji, kota. Wujud diri kota syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi. Jalan metemeng hidayahnya, suluk rakan tarikat sufi. Jalan metemengnya suluk, makna suluk tamang tarikat, bela zikir. Untuk itulah dibentuk tarikat Qadiriyah, tarikat Naqsyabandi. Maka orang tarikat Naqsyabandi dah pakai doa. Gunung hakikat yang menyangtat nupeik kamu, lagaikan beri hidayah tamang tarikatnya. Gunung hakikat nupeik kamu, makrifah, makna ji hilang wujud selain Allah. Jadi Pak tanyanya, alamnya nya dibanding dengan Allah persis dibanding bayang dengan pohon. Anadro dia. Begitu lebih kurang pengertian. Nyananya. Nak kon hanyalah kita insan kami mentong alam ihya lam sayrus salikin Maka lam ihya Imam Al-Ghazali menulis beliau menulis pada bab syukur, bab hakikat syakir dan masykur adalah bab hakikat syakir adalah masykur. Bab hakikat sama dengan arti yang menyembah adalah yang disembah. Wujudnya satu. Wujud, tapi kita bukan Allah. Kita tetap bukan Allah. Kita alam. Itu perlu dicamkan, maka perlu diulang-ulang. Baik sampai terjadi pemahaman wahdatul wujud yang sesat. Mereka menganggap alam dan Allah menyatu. Sehingga Allah adalah alam, alam adalah Allah. Itu kesesatan yang amat nyata. Maka segolong tabutnya tanya wajib tak belajar le akidah. Wujud, qidam, baqa, belum. Mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu. Yang sebenarnya akidahnya dasar. Menyebab akal itu akidah, menyebab hati itu tauhid khawas, menyebab baroh tauhid tasawuf. Menyebab baroh tauhid apa? Tauhid sufi nanti. Cuma nyo tak pegah mentong kon tanya katuk ba makamnya wali. Becit nyo ilmu nyo perletruk ba makamnya, maka jalan urungnya ente ikuti. Tapi kajilah karena dengan ilmu pemahaman bacut-bacut tanya membenarkan maka tanya termasuk dalam kitab Sirrus Salikin lah sufi benar wali kecil wali ke nyo ingkar lom lehana mending kon taslim. Jika kamu tidak melihat hilal, serahkan saja kepada orang yang sudah melihat hilal. Ban nyo lehana kalon bulan ada gop kalon ana patih long. Ban. Maka kepegah oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabilusi, tauhid menyokatruk bak martabatnya. Awal agama adalah ibadah dan takwa. Puncak agama adalah memandang Allah. Bila orang ingkar atau tidak sampai ke situ, awal agama adalah belajar, baca kitab. Puncak agama mita kerja dan jabatan. Itu kata Syekh Abdul Ghani An-Nabilusi dalam kitab Idahul Maksud min Makna Wahdatil Wujud. Jadi jalan ni Pak, yang terakhir benar guru yang bimbing, benar mursyid. Pegali Imam Syarani, orang punya hana guru kan, beragama hana mursyid,
saban ngan mau ubat hana doto pak. Sakit jantung, sakit paru-paru, cok peng jak bak potik, dah ubat jantung sekilo. Bloju jebju hana so bimbing. Nyan lon takut kon pulih tunggu sama dia. Jika nak ubat yang jeb lego siuro, yang pelah kedua ubat, nah makanan yang hanjit pajuh, nah yang makanan jit pajuh, nampum tanya menyo hana tajak pak doktor. Menyo tanya hana mursyid, saban dengan terpasang listrik, modal tanya obeng tang dan hana pembimbing. Kabel hitam ho tabah, kabel merah ho tabah, nya hana sopruno yan. Terpasang-pasang ju. Nyan kesehatan dan listrik, apalagi agama. Maka sepakat seluruh ulama kepegalan kitab Tanwir Qulub wajib na mursyid, wajib na orang yang tanya hormati, tempat tanya tunduk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ya Allah kami jalan lurus, yaitu siratal ladzi an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Maka perlu tanya dibimbing oleh an'amta alaihim. Menyohana mursyid, maka tanya dipimpin oleh syaitan, dipimpin oleh syaitan walau malim. Apalagi hana malim, ya, apalagi hana malim, pimpin oleh syaitan. Maka dalam Tanwir Qulub sepakat yang sepakat para ulama wajib na sopir, wajib na mursyid, wajib na pembimbing rohani zahir dan batin tanya. Dan syarat je ke mursyid ahli syariat sekaligus ahli hakikat. Nyahana hana layak je ke mursyid. Makna al ulama warasatul anbiya, pegalang kitab Sairus Salikin, ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang dimaksud ulama ahli syariat dan ulama ahli hakikat. Alhamdulillah tanya hingga malamnya mantong berada dalam bimbingan guru tanya Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Berkat bimbingan beliau di malam tak meratib la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang kau nak meratib di malam, anaknya di malam berkelam meratib, malam singoh meratib, malam singoh lo meratib. InsyaAllah awak Masjid Ajun Sabtu depan bergabung cik tajak kedai Belang Bintang. Desa apa Naji Palias? Sepe. Malam Sabtu merompoknya sepe. Malam Sabtu lika lah insya-Allah. Kenan kaji kali. Kajut. Alu dayah tengah. Nanti nalom tanggal 16 malam minggu depan apa tu? Malam minggu depan ukaju tajak meratib cik. Tip malam tajak-ajak laju untuk meteme dari akidah meningkat ke tauhid tasawuf, dari tauhid tasawuf bak merumpah tauhid sufi. Ndak hana merumpah berkah kana insyaallah. Berkah kana. Alhamdulillah laki doa buya bak panjang umur semenjak kebimbing oleh beliau letak perubahan-perubahan yang tak alami letaknya. Kagalak menzikir, kan? Akhlak dia bika meningkat becu-becu. Gelun dia sih meningkat becu-becu ni. Mana sempurna dah lo. Yang sempurna dah keramat tu lo. Maka juga keramat lo ailah. Tapi sekarang kamu nyu becu-becu. Insya-Allah. Baiklah, mungkin yang kedua zikir, zikir untuk metemanya. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak-banyak. Maka kamu buhnan ratib siribe. Makna siribenya 4 kon siribe go. Nyo perle lu pegah be yo manaja. Lagi bapak je kamu pakai ya bang. Pak, ratib apa? Siribe umah. Lu mesotuh go ke mahlau. Nya siribe hai lunduk aku. Kan nan siribe. Makna ji banyak bang. Lagi protokol kun. Saya minta maaf
beribu-ribu maaf. Natuk ribuanan. Ana pecit untuk menggambarkan saya minta maaf sebanyak-banyak. Barangkali itu saja yang dapat lu sampaikan. Tak baca zikir, ya, dipimpin oleh Abi Hamdani.